Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya. Untuk mendukung channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman kita yang mungkin ya mengalami keluhan seputar lambung, sudah mencari berbagai macam cara, belum pulih juga. Silakan tonton video-video yang saya sajikan di channel ini, barangkali bermanfaat. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan menanggapi komen dari Kak Rafa Ardian ya. Ini saya ingat-ingat tadi, soalnya mau baca enggak ada. Oke, intinya bagaimana saya tahu kalau saya mengalami luka lambung atau tidak. Oke, ini adalah cara yang ini adalah langkah yang cukup mudah sekali. Karena apa? Kalau secara teknis ya, untuk mengetahui kita ada luka lambung atau tidak, kita harus melaksanakan endoskopi. Endoskopi adalah suatu aktivitas medis di mana kamera dimasukkan melalui tenggorokan ya, masuk itu harus bius total karena prosesnya ini akan sangat sakit ya. Karena ini benda masuk ya ke sini, kemudian dia masuk nih terus sampai ke lambung. Dari lambung dia nanti istilahnya noleh kanan kiri ya, merekam, melihat mana nih yang ada lukanya. Lukanya itu seperti sariawan nih loh teman-teman. Tahu ya, pernah ya sariawan ya, seperti mentil dikit gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya saat di endoskopi terlihat ada luka. Bisa lukanya itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, bagaimana nih caranya kita mengetahui kalau kita ada luka lambung tanpa endoskopi? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Mohon maaf, saya bukan ahli medis, saya bukan dokter, ya saya hanya pejuang GERD yang pernah mengalami GERD dan pernah merawat istri saya yang mengalami gastritis atau luka lambung. Oke, caranya cukup mudah. Kita harus melaksanakan beberapa tes. Namun teman-teman harus ini ya, yakin gitu ya, harus yakin. Caranya cukup mudah. Kakak beli tape singkong ya, kakak beli tape singkong. Kakak makan tape singkong sedikit aja, satu potong. Makan tape singkong, setelah makan boleh, sebelum makan boleh. Setelah makan tape singkong, tunggu kira-kira 15 menitan atau 10 menitan. Gimana reaksinya di perutnya? Kalau di perut setelah makan tape singkong terasa panas, itu ada luka lambung. Lukanya masih belum begitu dalam. Kalau setelah makan tape perutnya perih ya, itu lukanya sudah lebih dalam dari yang panas tadi. Gitu. Nah, pakai tape bisa atau pakai makanan fermentasi lainnya, semisal cuka apel bisa. Namun terlalu ekstrim kalau cuka apel karena keasamannya itu sangat asam daripada tape singkong. Saya lebih menyarankan untuk menggunakan tape singkong gitu ya. Tape singkong bisa atau makanan pedas juga bisa. Makan makanan pedas ya. Jangan terlalu pedas lah, pokoknya pedas. Nanti di perut gimana? Panaskah, perihkah gitu ya. Kalau setelah makan tape, setelah makan yang pedas-pedas, tidak terasa panas, tidak terasa perih, bisa jadi memang tidak ada luka lambung gitu ya. Karena luka lambung itu di perut atau perut sebelah kiri atau perut tengah ya, posisi lambung seperti itu. Kalau tidak ada luka lambung, kita makan pedas, kita makan yang asam-asam gitu ya, tidak akan ngefek teman-teman. Karena dinding lambung kita ya, mukosanya itu utuh, lapisan mukosanya utuh, tidak ada yang terbuka atau terluka gitu. Ketika lapisan mukosa kita terbuka, teman-teman ya, biasanya asam lambung kita ini akan secara otomatis untuk menaikkan tingkat pH-nya atau mengurangi kadar keasamannya. Oleh karena itu, biasanya saat terjadi luka lambung, teman-teman juga mengalami GERD. Gitu. Namun tidak semua orang mengalami itu ya. Tidak semua orang mengalami saat terjadi gastritis juga terjadi GERD. Tidak, sebagian orang saja. Namun memang yang harus kita pahami ya, gimana nih perut kita? Aman nggak perut kita? Lapisan lambungnya. Nah, ketika lapisan lambung kita aman, makan perih, mohon maaf, makan pedas, tidak panas, tidak perih, makan yang sifatnya asam-asam seperti tape singkong atau cuka apel, tidak terasa panas, perih, berarti tidak ada luka lambung. Gitu. Itu aja kita bahas di video ini, kita batasi di cara agar kita mengetahui bahwa ada luka lambung. Selain perut panas perih, juga ada kalau posisinya agak atas, yaitu di sini, di ulu hati.
Ulu hati itu lambung biasanya di bagian yang agak atas yang ada lukanya. Sehingga biasanya kalau posisi lukanya di situ rasanya itu seperti nunjem. Nunjem seperti tertekan sampai tembus punggung biasanya. Ulu hati sakit biasanya. Biasanya setelah makan ya, setelah makan atau telat makan atau makan yang berlemak atau yang makan pedas ya, semisal makan makanan ultra processed food yang sangat pedas biasanya ya seperti mohon maaf sebelah mie bakso ya. Nunjem di sini, belum makan nasi udah makan bakso biasanya. Lambung itu dia nggak kuat. Nggak kuat dalam artian lambung itu ya, dia itu ya eh memang sukanya lambung atau tubuh kita ini ya, itu memang dia itu menyukai makan makanan yang sifatnya alami, tidak banyak melalui proses. Nah, zaman sekarang ini terlalu banyak makan makanan yang beredar. Saya katakan terlalu banyak, itu karena setiap hari pola konsumsi kita pasti kita makan ultra processed food. Karena saya dulu gitu. Pasti setiap hari kalau kita tidak makan snack, ya kita makan kerupuk, ya kita makan kue-kue semisal bakso mie gitu. Setiap hari itu kita katakan berlebihan karena pola-pola itu sudah kita masukkan ke dalam menu harian kita. Setelah saya belajar banyak dan akhirnya bisa pulih total seputar GERD dan gastritis itu saya, evaluasi makanan, tidak setiap hari konsumsi ultra processed food, itu aman-aman saja. Namun kalau khusus saya, karena saya ada leaky gut, saya sudah stop total segala jenis makanan ultra processed food yang berbahan dasar dari tepung terigu, dari gandum. Untuk yang lainnya juga saya sudah mulai stop ya. Contohnya kerupuk-kerupukan ya, walaupun itu kerupuk miler dari singkong, kerupuk puli dari nasi, saya udah mulai stop karena saya mau leaky gut saya pulih total. Gut saya sudah sembuh teman-teman, tapi leaky gut ini pulihnya lebih lama loh ya. Leaky gut itu adalah cikal bakalnya autoimun teman-teman. Teman-teman yang terkena autoimun, cek untuk ususnya. Di situ ada kebocoran ya. Oke, kita tadi di video ini membahas gastritis ya, tanda-tanda apa atau cara mengetahui gastritis ya. Tidak apa-apa, ini tadi pembahasannya memang gitu karena seputar pencernaan itu hubungannya erat. Semuanya ini berhubungan gitu ya. Oke, teman-teman, sekian video kali ini ya. Dikit-dikit saja, yang penting kita sama-sama belajar. Saya juga sama, teman-teman ya, sama-sama belajar. Semoga video-video yang saya sajikan bermanfaat sehingga bisa membuka wawasan kita seputar kesehatan lambung ya. Kalau teman-teman sudah sembuh seputar lambung, sebarkanlah ilmunya kepada anak, saudara, tetangga, atau orang-orang yang kita kenal atau tidak kita kenal ya. Seperti media ini kan saya nggak kenal teman-teman, tapi saya sebarkan aja biar bermanfaat. Oke teman-teman semua, terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.